Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Salam 25 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan setiap Ahmadi harus tablik menjadi dai ilallah. Guna hal ini terlaksana, kita pahami maksud tujuan mulia tersebut. Setiap nabi dan rasul, utusan ilahi, dan para muslih Rabbani dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, di mana kedatangannya adalah membawa dan mengenalkan insan akan Tuhannya. Guna mencapai tujuan ini, tugas yang khas dilakukan ada dua hal. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Artinya, sesungguhnya kami mengutus engkau dengan kebenaran sebagai kabar gembira dan peringatan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 120 yang dihitung dengan basmalah. Di surah lain dikatakan, Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai pembawa kabar suka dan pemberi peringatan. Quran Surah Al-Furqan ayat 57. Tugas ini sepeninggal Nabi dan Rasul serta para muslih Rabbani, maka diteruskan kepada para pengikut-pengikutnya. Pekerjaan tablik ada di pundak kita semua, baik mubalik, ketua, pengurus, dan juga anggota, yakni dari orang tua, remaja, hingga anak-anak. Memenuhi penyampaian mubasyiran wa nadhiran adalah dengan dua hal juga, yaitu tarbiyat dan tablik. Apa pengertian tablik? Dilihat dari makna katanya, tablik sendiri memiliki makna yang berarti penyampaian atau menyampaikan. Sedangkan secara istilah, tablik merupakan kegiatan menyampaikan ajaran Allah Ta'ala dan utusannya kepada orang lain, atau kita kenal orangnya dengan dai ilallah. Dalam perihal ini, kata tablik sendiri ada tercantum di dalam Al-Quran Karim, yakni Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhan engkau. Ini surah Al-Maidah ayat 68. Di dalam surah lain dikatakan, alladzina yuballighuna risalatillah
wa yakhshawna, artinya adalah orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan Allah Ta'ala dan takut kepadanya, yakni terdapat di dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Hadrat Masih Maud alaihissalam dan para Khalifatul Masih senantiasa berulang kali mengingatkan kita guna menjadi dai ilallah dan menyeru dunia kepada keselamatan serta membawa insan kepada Tuhan semesta alam. Kalau tidak, maka nasib insan akan berada di tangan orang-orang yang tidak bertuhan, yang sudah pasti akan membawa bencana. Dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan dua hal pokok dalam tablik, yakni berkenaan dengan tablik. Setiap Ahmadi harus memahami bahwa tablik bukanlah suatu kewajiban yang bersifat opsional atau bukan pilihan. Pribadi kerohanian seseorang Ahmadi tidak akan sempurna tanpa tablik. Tablik adalah suatu tugas yang wajib. Demikian pentingnya tablik, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jika tidak melaksanakan tugas ini, berarti beliau telah mengabaikan fungsi kenabiannya. Untuk kewajiban ini, setiap umat beliau akan dimintakan pertanggungjawaban, termasuk kita semua. Tablik adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Tidak ada yang dibenarkan untuk terus melupakan tugasnya ini. Bagaimana bertablik? Bertablik itu adalah memenangkan hati, adalah hal yang inti dalam kerja dakwah ilallah. Memenangkan hati itu lebih penting daripada memenangkan kepala. Ingatlah selalu, begitu hati orang sudah tertarik, maka sebagian besar kerja sudah selesai. Jika sudah demikian, memenangkan kepalanya akan menjadi amat mudah. Jika kalian berhasil menarik hati orang melalui kecintaan dan kasih sayang, maka segala hambatan yang terdapat di antara orang bersangkutan dengan tuntunan ucapan dan tulisan Hadrat Masih Maud alaihissalam akan sirna dengan sendirinya. Oleh karena itu, perbaikilah lidah kalian, poleslah kembali hati kalian sehingga menjadi lebih manis. Berlakulah merendahkan diri, dan kalian akan melihat bahwa dengan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak berkat yang akan kalian peroleh. Kalian akan mampu menaklukkan hati-hati mereka dalam waktu singkat. Perlu juga berdoa. Huzur mengatakan, aku ingin kembali mengingatkan kalian akan perlunya doa. Berdoalah di setiap langkah selama dakwah ilallah. Berdoalah sepanjang kalian mengemban daripada tugas kewajiban ini. Saat pulang ke rumah, berdoalah lagi. Bahkan minta kepada anak-anak kalian untuk ikut mendoakan. Kalau Anda melakukannya sepenuh hati, maka kalian akan memasukkan hati dan ruh kalian dalam tugas ini. Dengan tulus, mintakan anak-anak kalian mendoakan kalian. Dan kalian akan melihat bagaimana doa dari anak-anak yang masih suci itu bergabung dengan doa kalian, serta memperkuat kalian.
Apa yang kalian ucapkan akan membawa daya wibawa luar biasa. Kalian diciptakan guna menaklukkan bangsa-bangsa, tetapi hal itu dilakukan melalui cinta kasih sayang dan doa. Pelajarilah cara-cara dan metode ini. Ajarkan juga kepada anak-anak kalian. Jika kalian melakukannya, maka kondisi jemaat akan mengalami revolusi. Kalian akan memperoleh kehidupan baru dan kerohanian yang segar. Hal ini terdapat dalam khutbah Jumat tanggal 28 Agustus 1987. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Jadi pada intinya setiap Ahmadi tanpa kecuali harus tablik dan menjadi dai ilallah. Baik dari anak-anak dan yang tua-tua sesuai dengan kapasitasnya menyampaikan tablik menjadi seorang dai. Bahkan Hadrat Masih Maud alaihissalam pun beliau ada bersabda, mereka yang sakit dan terbaring di tempat tidurnya pun harus tetap menjadi mubalik. Sekurang-kurangnya mereka bisa membantu jihad ini dengan doa mereka. Mereka bisa menangis di hadapan Tuhan siang dan malam dan mengatakan, wahai Allah Ta'ala, karena sakit ini kami menjadi lemah dan tidak bisa berjalan keluar. Karena itu kami memohon kepada Engkau agar membelokkan hati manusia. Jika kita mulai berhikmat dengan keyakinan yang sedemikian rupa, maka berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan senantiasa datang dan kehancuran dunia akan bisa dihindarkan. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, itulah yang dapat disampaikan. Pada intinya setiap kita Ahmadi harus tablik menjadi dai ilallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberikan karunia-karunia yang besar kepada kita untuk melaksanakan tablik menjadi seorang dai ilallah. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.